tiba pada surat Titus. Sebetulnya kalau kita membaca di dalam buku-buku New Testament Theology ya, biasanya ini dijadikan satu ya, ini apa, pastoral epistles ya, itu 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, cuma ya kita bahasnya terpisah. Maksudnya sebetulnya banyak penulis itu akan menjadikan ini sebagai satu kesatuan deh. Maksudnya waktu termasuk membicarakan tentang theological profile dan sebagainya, itu dianggap menjadi satu gitu. Tapi since kita sudah bahas separately, jadi 1 Timotius, 2 Timotius ya, kita sekarang melanjutkan ini apa, surat Titus ya. Ini kalau sudah membaca di dalam kitab suci, ini adalah surat yang relatif pendek, ada 3 pasal saja gitu. Dan sudah dari bagian salam, saudara bisa melihat ya di sini poin-poin yang penting di situ, misalnya dari ayat yang ke-1 ya, ayat yang ke-1 dikatakan di situ, dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Saya baca variasi bahasa Inggris ya, saya di sini. Setelah bicara tentang ini, Paul, a servant of God and apostle of Jesus Christ, for the sake of the faith of God's elect and their knowledge of the truth, which accords with godliness. Yaitu di dalam bahasa Indonesia sekali lagi di sini ya, seperti yang nampak dalam ibadah kita. Ini pakai istilah godliness ya, pakai istilah kesalehan sebetulnya kalau mau diterjemahin di dalam bahasa Indonesia, tapi ini diterjemahkan dengan ibadah. Menarik, saya ini istilah apa itu godliness, kesalehan ya, itu memang satu istilah yang lebih luas artinya daripada istilah ibadah ya. Misalnya ini nggak belongs to biblical theology ya, cuma footnote saja gitu. Kalau saudara membaca di dalam tulisannya Calvin gitu misalnya, tulisannya Calvin itu nggak ada istilah ibadah sebetulnya gitu, nggak ada istilah apa ini, ibadah atau worship ya, serapan di dalam bahasa Inggris itu nggak ada istilah itu secara khusus dalam bahasa Latin ya. Yang dipakai Calvin itu sebetulnya istilahnya yaitu kalau nggak pakai pietas, pakai ini caritas ya. Jadi itu kadang diterjemahkan menjadi ibadah. Nah ini ada kemiripan ya somehow di dalam penerjemahan daripada LAI waktu di sini bicara tentang godliness atau kesalehan, tapi diterjemahkan seperti kayak agak lebih sempit ya. Mungkin khususnya di dalam konteks kita orang Indonesia, karena kalau kita dengar istilah ibadah ini kan biasanya kita langsung kebawa kepada ibadah hari Minggu gitu kan ya. Padahal yang dimaksud di sini adalah godliness, ibadah dalam pengertian, kalau mau tetap pakai istilah ibadah dalam pengertian yang luas maksudnya ya. Dan ini ada kaitannya dengan pengetahuan akan kebenaran atau knowledge of truth. Jadi saudara melihat baik di dalam surat Timotius atau surat kepada Timotius maupun surat kepada Titus, ini ada persoalan dengan ini ya, persoalan dengan pengajaran-pengajaran yang salah gitu, dengan doktrin-doktrin yang salah. Maka kontrasnya di sini ada bicara tentang knowledge of truth. Dan seperti kita juga sudah bahas, jadi sekali lagi ya, ini menyatakan kesatuan ya dengan 1 dan 2 Timotius. Knowledge of truth itu sudah pasti bukan dimengerti di dalam pengertian ini ya, simply apa itu satu persetujuan terhadap certain set, seperangkat ya statement-statement doktrin gitu misalnya. Tapi seperti saudara bisa baca di dalam bagian ini ya, itu nggak bisa dipisahkan dengan godliness. Sekali lagi ya saudara, pengetahuan akan kebenaran, truth ya, yang kontras dengan ajaran-ajaran heretical, erroneous, yang salah, sesat dan sebagainya, itu nggak bisa dipisahkan dengan ibadah, nggak bisa dipisahkan dengan kesalehan, nggak bisa dipisahkan dengan spiritualitas, nggak bisa dipisahkan dengan ya so-called godliness ini ya. Jadi saudara melihat di sini di dalam hal ini baik Titus, 1 Timotius, 2 Timotius itu memang sangat ini ya jadi satu gitu ya, sangat-sangat serupa di dalam basic theological profile yang diajarkan di sana. Lalu kita melanjutkan dari ayat 2, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, ya, Allah yang tidak berdusta. Sekali lagi ini ada kaitan dengan motif truth ya.
God who never lies. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku, yaitu kepada Paulus, sesuai dengan perintah Allah, juru selamat kita. Nah, saudara melihat di sini ya, ada otoritas saya ini Paulus ya, maksudnya sebagai pewarta atau pemberita Injil, jemaat yang dilayani oleh Titus, ini otoritas saya itu berdasarkan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Jadi di sini kerasulan Paulus ini di-assume ya, nggak ada perdebatan seperti misalnya di dalam seperti yang kita sudah pernah bahas ya, di dalam surat Korintus yang kedua gitu, misalnya di mana kerasulan Paulus itu di situ dipertanyakan dan sebagainya. Tapi saudara melihat di sini di dalam Titus ini langsung di-assume ya, kepemimpinan otoritas kerasulan daripada Paulus ini di-assume, bukan hanya di-assume, bahkan dikatakan pemberitaan Injil itu berasal dari Paulus, maksudnya dipercayakan kepada Paulus, sehingga otoritasnya ini adalah otoritas dari kerasulan Paulus. Nah, baru setelah itu kemudian ayat 4 itu mengatakan kepada Titus, anakku yang sama menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Jadi saudara melihat di sini sudah dari bagian pendahuluan ya, maksudnya bagian salam ini ya, pembukaan daripada surat introduksinya, saudara melihat di sini otoritasnya Paulus yang diturunkan kepada Titus ya. Lalu terus kemudian kita masuk di dalam bagian pertama dari ini surat ini menarik, so kalau sudah melihat di sini bicara tentang ya bahasa Indonesia LAI memberikan judul ini ya syarat-syarat bagi penatua. Kalau sudah nggak terlalu suka pakai istilah syarat ya, ini pakai terjemahan yang lain yaitu kualifikasi ya. Kualifikasi bagi penatua, qualification for elders. Nah, ini kepentingannya apa? So ini berbicara tentang kualifikasi atau syarat-syarat penatua ini. Saudara kalau melihat di sini ada shift ya di dalam di dalam konteks gitu. Jadi ini early church, gereja mula-mula ini bukan lagi di dalam zaman orang-orang yang berkarisma seperti Petrus ya, seperti Yohanes, seperti Paulus. Dan ini surat yang very late, tapi di sini untuk mencegah dan untuk menangani problem yang terjadi di dalam jemaat ya, termasuk dengan pengajaran-pengajaran yang salah dan sebagainya, itu perlu otoritas yang diturunkan di dalam hal ini, yaitu penetapan penatua-penatua. Jadi saudara melihat di sini ada pergeseran antara gambaran pekerjaan Tuhan di dalam early church, gereja mula-mula yang tadinya itu dikatakanlah dipimpin ya, atau to certain extent didominasi. Hopefully saudara nggak terlalu terganggu dengan istilah ini ya, dominasi gitu. Tapi katakanlah yang saudara baca di dalam kisah para rasul dan sebagainya itu oleh rasul-rasul yang sangat diberkati Tuhan itu ya, orang-orang yang sangat berkarisma ya. Tapi di sini kemudian zaman seperti ini segera lewat gitu. Ini kita masuk di dalam zaman di mana perlu penetapan daripada pemimpin-pemimpin gereja ya. Maka membicarakan tentang penatua. Setiap surat itu punya keindahannya, ya. Setiap surat punya keindahannya, dan saya pikir keindahan daripada Titus di sini ya, karena addressing persoalan di mana ya tokoh-tokoh besar seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, Paulus ini segera akan lewat, dan bagaimana menghadapi keadaan jemaat yang tetap harus perlu dilayani, belum lagi dengan tambahan tantangan yang ada di dalam kehidupan di kota, dengan shift konteks kehidupan jemaat dan sebagainya. Itu siapa yang sekarang harus melayani dan harus memimpin? Maka di sini perlu penatua-penatua yang ditetapkan. Sehingga waktu saudara membaca dalam ayat kelima di situ ya, dengan otoritas Paulus di sini dikatakan, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Seperti yang telah kupesankan kepadamu. Lalu kemudian masuk kepada kualifikasi yang dibicarakan mulai ayat 6 ya, ayat 7, ayat 8 ya, dan seterusnya. Jadi sudah melihat di sini ya, ini bagian shift yang realistis ya terjadi di dalam gereja. Bukan kita nggak perlu ini saya Pak,
bernostalgia dengan zaman di mana ada orang-orang yang berkarisma, kalau sekarang sudah nggak ada lagi. Terus kemudian, oh alangkah indahnya zaman dulu gitu ya. Atau tiba-tiba Paulus misalnya ngomong ini ya kalimat, piye kabarmu, enak zamanku toh gitu misalnya. Itu nggak ada di dalam Alkitab itu. Kita nggak masuk ke dalam model nostalgia seperti itu gitu. Tapi yang ada di dalam Alkitab adalah persoalan seperti ini diadres dan bagaimana menghadapinya, dan bahwa Roh Kudus ya tetap bekerja meskipun bukan lagi melalui orang-orang berkarisma katakanlah seperti Paulus ya, seperti Yohanes, seperti Petrus ya, dan rasul-rasul yang tiada taranya itu, tapi juga bisa bekerja melalui Titus, dan Titus yang juga akan diteruskan oleh ini apa, penatua-penatua. Jadi saudara melihat di sini ada pergeseran, katakanlah saya mesti pakai istilah ini agak hati-hati ya. Tapi indeed kita bisa pakai istilah ini, yaitu mulai masuk kepada struktur gereja, mulai masuk kepada organisasi gereja. Perlu diatur bagian ini gitu ya. Nah ini agak sedikit apa ya, katakanlah berbeda gitu kalau saudara bandingkan dengan gambaran-gambarannya sebelumnya. Apalagi ini rasul-rasul yang tiada taranya itu, otorisasinya itu langsung dari Yesus Kristus gitu kan ya. Termasuk juga bahkan Paulus sendiri gitu dipanggil oleh Yesus Kristus. Tetapi di sini kita mulai masuk kepada satu zaman pekerjaan Tuhan yang berbeda. Saudara melihat di sini perlu penatua-penatua yang mewakili ya, sehingga ya tugas ini berat ya. Pertama karena penatua ini ya kalau mau bicara ya pasti nggak comparable dengan Paulus ya. Dengan Titus saja mungkin juga nggak comparable, tapi apalagi dengan Paulus gitu. Tapi ini sesuatu yang perlu dikerjakan, penetapan daripada penatua-penatua ini sesuatu yang dipersiapkan. Maka waktu saudara membaca, tidak heran di situ mulai ayat 6 ya. Ini tuntutan atau kualifikasinya ya. Persyaratannya itu bukan persyaratan yang main-main ya. Saudara bisa baca sendiri di situ ya. Orang-orang yang tak bercacat, yang punya hanya satu istri, anak-anak hidup beriman, tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib dan seterusnya ya. Saya nggak akan bahas secara detail ya, saudara bisa merenungkan saudara bisa merenungkan sendiri dalam bagian ini ya, karena kita kan ini sifatnya kan introduksi ya. Jadi setelah detailnya saudara nanti bisa merenungkan sendiri, yaitu syarat atau kualifikasi penatua atau elders itu seperti apa yang dibicarakan di sini ya. Tapi secara penempatannya itu saudara mengerti ya, kenapa perlu penetapan penatua-penatua, karena ini zaman ini berubah gitu. Ya, ini bukan lagi di dalam zaman orang-orang yang berkarisma itu ya, seperti Paulus, tapi mulai masuk kepada keadaan gereja yang perlu ada pemimpin-pemimpin yang meneruskan. Dan di sini ada isu identitas, ada isu otoritas, tradisi dan sebagainya yang diadres oleh surat Titus ini ya. Lalu terus kemudian saudara melihat di situ ini ya bahkan kerusakan daripada masyarakat atau society yang ada di Kreta ini ya, diadres di dalam ayat yang ke-12 ya. Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Yang menarik saya ini di dalam surat ini ayat 13-nya terus kemudian menyambung kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Menarik ya saya, di dalam surat ini Paulus tidak mengecualikan katakanlah ya tapi itu kan orang-orang dunia yang seperti itu ya. Kamu orang-orang Kristen yang ada di Kreta itu kan bukan seperti itu. Ternyata saya kalau kita melihat kita bisa merekonstruk juga keadaan jemaat yang ada di sana. Maksudnya dengan tulisan di dalam ayat 13 ini ya. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi ini juga menyangkut kehidupan orang-orang di dalam jemaat yang dilayani juga oleh Titus. Tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Ya, likely ini kalau kita baca di komentari ya ini adalah bentuk gnosticism ya, gnosticism dengan campuran dari ya elemen-elemen Yahudi gitu. Nah, kalau kita membaca dalam pandangan para scholars kadang ada perdebatan ya ini Gnosticism, Jewish Christian Gnosticism atau Christian Gnosticism atau apa? Anyway, so ya, Gnosticism itu ada ajaran bidat gitu ya. Cuma ada perdebatan apakah ini keluar daripada Jewish, terus kemudian ada scholars yang mengatakan ini cannot be dari Jewish karena Gnosticism dan Yudaisme itu sangat nggak kompatibel di dalam hal ini ya.
mungkin lebih aman kita berpendapat ini memang pandangan Gnosticism, tapi yang melibatkan juga elemen-elemen Yahudi ya di dalamnya gitu. Tapi intinya adalah ini adalah pengajaran yang berpaling dari kebenaran. Nah, saudara melihat seperti di dalam surat Timotius, jemaat yang dilayani oleh Titus ini juga bergumul ya, berperang melawan pengajaran-pengajaran yang berpaling dari kebenaran. Maka itu address di dalam kalimat yang kita baca di dalam ayat 1 itu penting sekali ya, yaitu tentang knowledge of truth tadi yang kita baca pasal 1 ayat 1 ya, pengetahuan akan kebenaran. Karena apa? Ya karena ada ajaran-ajaran yang salah, karena ajaran-ajaran yang sesat di sini ya. Gnosticism misalnya gitu. Nah, saudara bisa melihat di situ detailnya itu apa yang diajarkan ya. Lalu kemudian ini saya berikutnya kita membaca di dalam ayat ke-15 ya, bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Nah, baru di sini ya, itu Paulus membedakan di sini ya. Ini ada pemisahan di sini ya. Bagi orang suci ya, tapi bagi orang najis. Maksudnya sekaligus juga mengingatkan kepada jemaat yang ada di sana, juga kepada ini ya, Titus juga gitu. Orang yang suci tidak seharusnya berpikir seperti itu, gitu. Tidak seharusnya berpaling dari kebenaran. Nah ini mirip saya di dalam bagian yang lain deh, waktu dikatakan di dalam ayat yang lain dikatakan itu Tuhan itu mengenal siapa yang adalah kepunyaannya. Jadi ini meskipun bukan merupakan sentral, tapi juga terkait dengan teologi orang-orang yang dipilih dan sebagainya, seperti juga dinyatakan di dalam surat ini. Maka waktu saudara membaca ya, di satu sisi ya saudara melihat jemaat yang dilayani oleh Titus ini juga diperingati ya, tapi juga ada penghiburan di dalam ayat yang ke-15 ya. Karena bagi orang suci ya semuanya suci, tetapi bagi orang najis, bagi orang yang tidak beriman, nggak ada suatu pun yang suci ya. Bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mau mengenal Allah, ayat 16 ya, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Sekali lagi ya, saudara perhatikan di sini ya. Mau mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal. Jadi saudara melihat di sini antara pengenalan akan Allah dan perbuatan itu nggak bisa dipisahkan ya, sekali lagi ya. Seperti tadi kita mengatakan di dalam bagian awal ya, knowledge of truth dengan godliness, dengan kesalehan ya, dengan kehidupan ibadah, kesalehan sih lebih tepat ya sebenarnya terjemahannya, itu nggak bisa dipisahkan gitu. Demikian juga kita melihat di sini ya, pengakuan akan pengenalan akan Allah, pengakuan pengenalan akan Allah itu nggak bisa disintegrated dengan perbuatan ya. Kalau perbuatannya ternyata berbeda, maka sebetulnya apa sih? Ya ini tidak mengenal Allah sebetulnya. Kalau menurut firman Tuhan ya. Karena perbuatannya itu nggak menunjukkan orang yang mengenal Allah. Jadi ini mengenal Allah ini bukan sudah di dalam konsep perjanjian baru saya. Mengenal Allah yang disintegrated dengan perbuatan itu nggak ada, nggak ada gitu. Maksudnya ini adalah dualisme yang nggak pernah ada gitu, yang nggak pernah diajarkan di dalam New Testament gitu. Kita membaca nggak ada knowledge of truth tanpa godliness, itu nggak ada. Nggak ada ortodoksi tanpa ortopraksi, itu nggak ada sebetulnya saya. Tetapi di dalam dunia yang berdosa ini, seperti kayak ada orang yang mengaku mengenal Allah, tapi sebetulnya dengan perbuatan mereka itu menyangkali Dia. Paulus mengatakan mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah, kalau sudah baca sampai di dalam ayat ini ya, seolah-olah, loh ini kok jadi kayak lain nih dengan Paulus gitu ya. Kok nggak seperti teologinya Paulus gitu, ini kok seperti kayak teologinya orang lain, bukannya Paulus selalu mengatakan tentang anugerah, diselamatkan melalui iman, ya, bukan oleh perbuatan dan sebagainya. Kok di sini bicara tentang perbuatan? Nanti dulu saya di dalam bagian ini sebetulnya nggak bicara tentang jalan keselamatan ya. Ini bicara tentang tanda ya, tanda orang suci. Karena di dalam ayat 15 itu bicara tentang bagi orang suci semuanya suci. Nah, ada tandanya ya, orang yang suci itu seperti apa? Yaitu bukan seperti yang dikatakan dalam ayat ke-16,
Karena ayat yang ke-16 itu mereka yang mengaku mengenal Allah tapi terus kemudian mengkhianatinya dengan perbuatan mereka, yaitu bukan orang suci gitu, itu adalah orang najis. Dan Paulus menekankan lagi di dalam ayat ke-16, mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi sudah melihat di sini ada kelincahan di dalam surat ini. Satu sisi ada pembedaan memang ya antara orang suci ya dan bagi orang najis ya, bagi orang suci. Jadi di sini kan jelas ada pembedaan gitu ya. Tapi bukan berarti terus kemudian ini ya jemaat yang dilayani oleh Titus ini diidentikan demikian rupa sebagai orang-orang suci yang nggak perlu lagi ditegur. Sekali lagi ya saya, ini saya harap saya menjelaskannya bisa dengan kalimat yang lebih sederhana gitu. Jadi satu sisi memang betul ada pembedaan antara orang suci dan orang najis ya. Seperti dikatakan juga di dalam ayat ke-16 ya, mereka keji, durhaka, tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jelas ini pasti ini nggak seharusnya adalah jemaat yang dilayani oleh Titus, bukan seharusnya kelompok ini gitu kan ya. Tetapi saya di sisi yang lain, despite ada pembedaan ini ya, Paulus juga include jemaat yang dilayani oleh Titus ini sebagai orang-orang yang juga perlu diperingati. Seperti di dalam ayat ke-13 ya. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jelaskan ya saya, kalimat di dalam ayat 13 ini untuk orang-orang percaya gitu. Dan sebelumnya apa? Ya sebelumnya ini ayat 12, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Paulus mengatakan kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Sudah melihat nggak ini nuans seperti ini ya? Ini penting sekali ya, saya. Di satu sisi ada pembedaan yang jelas ya. Ada orang suci, ada orang najis, ada orang pilihan ya, ada yang bukan orang pilihan. Itu jelas ya, nggak ada perubahan di sini itu. Tetapi terus kemudian jangan karena pembedaan ini lalu terus kemudian orang meresepsi menghayatinya secara salah dengan mengatakan ya saya kan termasuk orang suci, saya kan bukan orang najis itu, saya kan bukan reprobat, saya kan orang pilihan. Jadi seperti kayak terus kemudian membenarkan diri ya, segala sesuatu yang berupa teguran itu adalah teguran untuk orang-orang yang di luar Kristus gitu misalnya. Semua teguran adalah untuk teguran orang-orang yang bukan orang pilihan. Dan justru kalau sudah melihat di sini teguran yang diberikan dengan pengharapan masih ada pertobatan itu ya pasti adalah untuk jemaat, untuk orang-orang pilihan seperti sudah membaca di ayat ke-13 itu tadi kan ya. Ada bahaya saya kalau kita menghayati secara keliru di sini ya, pembedaan antara orang suci, orang najis, tapi terus kemudian nggak meletakkan diri kita sendiri sebagai kelompok yang terus-menerus dikoreksi oleh Tuhan. Bahkan dengan kalimat-kalimat yang tajam ya, bahkan dengan kalimat-kalimat yang menusuk. Sudah perhatikan ya, ayat 12 itu dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Kalimat ini saya termasuk juga untuk jemaat yang dilayani oleh Titus itu. Pembohong, binatang buas, pelahap yang malas ya. Kalau sudah baca ini ya, flow-nya itu jelas sekali bahwa mereka itu included di dalam teguran ini. Ini indeed adalah teguran yang keras itu. Karena itu kemudian Paulus mengatakan tegurlah mereka dengan tegas. Maksudnya apa ya? Orang suci ya, orang yang mengaku mengenal Allah itu tidak seharusnya seperti orang-orang yang tidak suci, yang najis, yang keji, yang durhaka itu gitu. Mengapa? Ya karena precisely karena kita mengaku kita mengenal Allah. Jadi ada tanda-tanda ya, dan tanda-tandanya itu nyata di dalam perbuatan mereka. Sekali lagi ya, saya baca dalam ayat 16 ya. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Nah, Paulus di sini nggak mengatakan, tapi mereka akan tetap diselamatkan sih. Mengapa? Karena mereka diselamatkan karena mengaku, bukan karena perbuatan. Nggak ada loh, ajaran itu nggak ada. Sekali lagi ya, Paulus kemudian di dalam ayat 16 ini bukan mengatakan, tapi nggak apa-apa sih, basically orang diselamatkan karena mengaku mengenal Allah, bukan karena perbuatan mereka. Oh tidak, saya tidak. Jadi saudara hati-hati ya dengan gambaran pengakuan pengenalan akan Allah, tapi yang sebetulnya ini bukan modelnya diajarkan Alkitab, saya. Nggak ada tanda perbuatannya sebetulnya gitu, nggak ada afirmasinya ini, nggak disertai dengan perbuatan yang mengikuti. Ya. Jadi di dalam hal ini, saya teologi Paulus itu nggak bisa dituduh mengajarkan lawlessness, antinomianisme dan sebagainya gitu ya, cheap grace, itu jauh sekali saya daripada teologi Paulus seperti saudara baca di dalam
pasal 1 ini. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pasal yang kedua ya. Nah, setelah kita bicara tentang qualifications for elders, terus kemudian di sini, nah ini menarik ya, kalau apa itu ESV misalnya memberikan judul ini bukan termasuk firman Tuhan ya, untuk membantu kita. Ya ini tafsiran daripada editor lah. Diberikan judul di sini Teach Sound Doctrine. Teach Sound Doctrine. Tapi LAI memberikan judul Kewajiban Orang Tua, Pemuda dan Hamba. Menarik ya, ada perbedaan judul seperti ini ya. Well, dua-duanya yang pasti saya included di dalam perikop pasal kedua ini ya. Maksudnya pasal kedua ya mulai ayat 1 dan seterusnya ini. Ya kalau di dalam LAI kan 1 sampai 10 terus kemudian 11 sampai 15 ya, tapi kalau dalam ESV langsung 1 sampai 15 ya. Ini case ya, kalau sudah membaca di dalam perikop ini, memang ada bicara tentang teaching ya, right teaching. Waktu kita baca misalnya di dalam ayat pertama, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat ya. Tapi terus kemudian waktu kita baca ya, ajaran yang sehat ya itu penuh dengan ajaran-ajaran praktis ya, ajaran praktis. Nah, saya nggak mau ini ya, exegese seperti kayak membaca biblical teologi dari perspektif historical teologi, reformation, post reformation. Tapi yang kita mau katakan adalah apa yang terjadi di dalam shift yang terjadi dari reformasi ke post reformasi ya. Ternyata itu sudah ada modelnya saya di dalam early church, yaitu apa saya? Nah ini kalau sudah baca ya, itu di dalam dari zaman reformasi mula-mula, terus kemudian masuk kepada post reformasi, itu ada shift. Shift apa saya? Yaitu shift di dalam tadinya itu penekanan hal-hal ini ya Pak, doktrinal gitu ya, pengertian, knowledge of truth itu penting sekali. Calvin mengatakan ini ya Pak itu ini berperang melawan superstition, ignorance dan sebagainya, sehingga pengertian itu sangat penting ya, understanding dan sebagainya. Tapi kalau kemudian sudah membaca literatur post reformation, itu ada shift ya. Saya bukan mengatakan mereka nggak mementingkan lagi doktrin, bukan ya. Tapi mereka kemudian masuk kepada etika gitu. Mereka kemudian masuk kepada pengajaran-pengajaran yang sifatnya itu aplikatif ya, praktis ya di dalam pergumulan kehidupan sehari-hari ya, seperti tentang misalnya pernikahan ya, tentang hal-hal yang sangat detail ya, tentang ini ya, yang menyangkut tentang conscience ya, hati nurani gitu. Nah ini ternyata model seperti ini ternyata sudah hadir ya waktu kita membaca perkembangan di dalam biblical teologi. Ini jangan lupa, meskipun kita bahas biblical teologi, meskipun kita bahas New Testament teologi, ini ada aspek historical ya di dalamnya. Maksudnya ini surat yang belakangan ya, kalau sudah melihat setelah mendengar kalimat ayat pertama di situ ya, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Nggak tahu saudara, kalau misalnya katakanlah kita anggaplah kita nggak tahu terusannya ini apa gitu ya. Mungkin saudara dan saya akan expect sesuai dengan ajaran yang sehat ya, Trinitas gitu ya, dua natur Kristus gitu ya, atau setidaknya ya pengajaran-pengajaran soteriologis yang seperti ada di dalam surat Roma gitu misalnya ya, theology of the law, gospel dan sebagainya, election dan sebagainya. Tapi saudara baca di sini ya, yang mengikuti kalimat dari ayat pertama ini ternyata adalah ajaran-ajaran praktis gitu. Apakah ini berarti terus kemudian doktrin itu sudah ditinggalkan gitu ya, terus kemudian berubah menjadi liberal gitu misalnya ya, cuma masuk kepada semacam morality belaka, nggak mungkin lah saya ini Alkitab kok ini firman Tuhan ya, apalagi kita orang Injili nggak mungkin kita tafsir seperti itu ya. Tapi saudara perhatikan ya, setelah bicara tentang ajaran yang sehat ya, memang yang ditulis di sini kan nggak comparable ya dengan let's say risalah teologis surat Roma misalnya gitu. Nggak comparable memang saya di dalam hal ini gitu. Berarti memang betul terjadi ada shift ya di dalam gereja mula-mula gitu. Nah, ini kita melihatnya menjadi sesuatu yang nggak harus di-compare secara nostalgic ya. Enak toh zaman Paulus dulu gitu misalnya, bukan. Ini bukan bicara enak toh zamannya jemaat Roma dulu gitu ya dengan surat Roma dan sebagainya, bukan. Tapi masing-masing ada keindahannya, dan di sini ada kesempatan untuk address
hal-hal yang sifatnya ini lebih praktis ya, sifatnya itu lebih berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bicara tentang virtues ya di sini ya, ini banyak sekali saya waktu sudah membaca. Again saya baca exemplaris saja ya, saya nggak membaca semuanya karena ini kan introduksi ya. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda. Jadi sudah perhatikan di sini ya. Yang diadres ini adalah laki-laki yang tua, lalu terus kemudian perempuan-perempuan yang tua, lalu terus kemudian perempuan-perempuan muda. Ya. Demikian juga orang-orang muda di dalam ayat yang ke-6 ya. Jadi di sini kalau sudah baca itu ya bahkan termasuk ini ya, address terhadap hamba-hamba di dalam ayat yang ke-9. Hamba-hamba adalah taat kepada tuannya. Jadi seperti kayak setiap kelompok gitu ya, diadres di dalam surat ini gitu. Padahal di dalam ayat 1-nya bicara tentang beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Tapi terus kemudian yang menyusul setelah anjuran beritakan ajaran yang sehat itu di sini bicara tentang kesalehan, sekali lagi ya saya, bicara tentang godliness itu. Jadi ini adalah memang sentral saya di dalam surat Titus itu. Ajaran yang sehat itu bukan cuma presisi teologis ya, bukan gitu. Saudara sangat salah mengerti kekristenan ya. Kalau kita mengerti ini terutama adalah ascend ya, seperti kayak saudara itu subscribe, sekedar tanda tangan gitu ya, bilang oke, oh iya oke. Saya setuju dengan hal itu. Oke, selamat saudara adalah orang Injili gitu misalnya ya. Saya pikir ini jauh sekali saya dengan apa yang diajarkan dalam Alkitab gitu. Kalau saudara membaca ya ajaran yang sehat ya di dalam surat Titus itu adalah ini saya, laki-laki tua yang hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan, perempuan-perempuan tua yang tidak memfitnah, tidak menjadi hamba anggur tapi cakap mengajar hal-hal yang baik dan seterusnya. Ini yang namanya ajaran sehat saya. Ajaran sehat itu tidak bisa dipisahkan dengan Christian virtues. Sekali lagi saya, ajaran yang sehat itu sama sekali nggak bisa dipisahkan daripada kebajikan-kebajikan Kristiani. Jadi sebelum saya, orang-orang di dalam post-reformation ya banyak membicarakan tentang etika, moral ya, bagaimana ini ya conduct di dalam hal-hal praktis ya. Ini ternyata ya surat-surat belakangan seperti Titus ini, surat pastoral sudah terlebih dahulu memperlihatkan gerakan seperti ini ya. Jadi sekali lagi saya menyatakan bahwa doktrin itu nggak bisa tanpa aplikasi ya. Knowledge of truth itu nggak bisa tanpa godliness ya, nggak bisa tanpa Christian virtues seperti saudara baca di dalam bagian ini. Sebetulnya ini bagian yang penting ya saya. Ada scholar yang mengatakan kalau harus pilih katakanlah perikop yang paling penting di dalam surat Titus ya ini 1 sampai 15 ini, atau kalau harus pilih lagi ya 1 sampai 10 ya. Ini indeed adalah ya boleh dikatakan sebagai key chapter lah ini ya, key chapter daripada surat Titus. Anyway cuma ada 3 chapter sih ya. 1, 2, 3 dan 2 ini penting sekali, terutama yang 1 sampai 10. Dan isinya apa saya? Isinya adalah ya kalau menurut ayat 1-nya ini adalah ajaran yang sehat. Tapi sekali lagi ya, apa yang dimaksud dengan ajaran yang sehat? Ya ini, saya ulang lagi ya, pengenalan akan Allah yang benar ya, pengenalan akan Allah itu disertai dengan perbuatan. Ya, mengaku mengenal Allah itu disertai dengan perbuatan. Maka saudara melihat di sini langsung di dalam pasal kedua, ini bicara tentang apa saya? Bicara tentang ajaran yang sehat ya. Pengakuan akan Allah yang benar itu disertai dengan perbuatan ya. Christian virtues ini hal-hal yang sangat konkret ya saya. Ini hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman. Jadi saudara melihat dari ajaran ini ya saya, dari ajaran ini saudara bisa merekonstruk bahwa mereka
ada persoalan, ada persoalan gitu. Dan ini diadres dengan sabar ya. Misalnya saya ambil contoh di sini ya, perempuan-perempuan tua, hendaklah perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah. Saudara mengerti ini ya, kalimat jangan memfitnah. Berarti konteksnya ya, kita percaya firman Tuhan ini kan nggak pernah salah ya, nggak pernah menggaruk di dalam tempat yang nggak gatel kan, saya nggak pernah gitu. Kalau misalnya terus kemudian orang kereta bilang, siapa yang pernah memfitnah? Kok bisa sih ada pikiran, siapa kita yang pernah memfitnah gitu ya? Ini ngawur bener yang tulis surat ini gitu. Gak ada di antara kita yang pernah memfitnah satu ya. Ini jadi surat yang gak kena kepada siapa-siapa gitu ya. Kita percaya pasti bukan itu sih. Kalau di sini dikatakan jangan memfitnah, berarti apa sih? Ada problem perempuan-perempuan tua itu suka memfitnah, makanya ada perkataan jangan memfitnah. Bukan cuma itu sih. Jangan menjadi hamba anggur. Wah ini perempuan-perempuan tua ternyata suka minum anggur ya. Maka terus kemudian di dalam surat ini dikatakan jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Gak ada yang disper saya di sini ya. Gak ada yang diperkecualikan gitu. Gak ada sungkan. Gak ada yang apa. Karena ini adalah orang-orang yang katakanlah, by the way saya ini apa. Banyak komentator itu mengatakan ini paling sedikit ya saya, ini middle class, ini jemaat yang dilayani oleh Titus ini middle class. Sebagian New Testament scholar malah mengatakan ini upper social class ini. Jemaat yang dilayani ini adalah upper social class ya. Jadi bukan cuma middle, tapi di atas sebetulnya, either middle atau di atas saya. Bukan orang-orang yang miskin terutama gitu ya, tapi middle to upper social class gitu. Ya makanya di sini ya bisa minum-minum anggur dan sebagainya gitu. Tapi terus kemudian surat ini memperingatkan mereka ya tentang right conduct itu seperti apa. Karena sekali lagi saya ajaran yang benar itu nggak bisa dipisahkan dengan Christian virtues, ya. Nggak bisa dipisahkan dengan godliness, nggak bisa dipisahkan dengan kesalehan ya. Saudara bisa membaca apa ini lebih detail ya saya di sini ayat-ayat ini itu ayat 5 misalnya saya teruskan ya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya agar firman Allah jangan dihujat orang. Nah itu tadi ya. Kamu ini adalah orang suci, bukan orang yang najis ya. Jangan kamu itu mengaku diri orang suci, katanya mengaku mengenal Allah, tapi nggak ada perbuatannya. Dan akhirnya seperti mirip orang najis, akhirnya karena mengaku mengenal Allah, akhirnya firman Allah jadi dihujat. Karena perbuatanmu itu nggak seperti orang suci, tapi seperti orang najis. Akibatnya apa? Akibatnya ya ini, firman Allah dihujat orang. Maka Paulus di sini memperingatkan deh, baiknya mereka itu hidup bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati, taat kepada suaminya. Ini perempuan-perempuan ini ya, perempuan-perempuan muda ya, konteksnya di sini kalau sudah membaca di situ. By the way, ini rumah tangga, istilah rumah tangga ini juga penting, meskipun di sini konteksnya agak sedikit kecil ya. Tapi tadi kalau boleh balik lagi ke pasal 1 di situ ya, ini apa? Waktu di situ pengaturan ini ya, pengaturan daripada penatua ya ini secara nggak langsung juga menggambarkan ini ayat 7-nya ya, ini 7 sebagai pengatur rumah Allah ya, household of God. Nah ini penting sekali saya, household of God. Mengapa saya? Karena ajaran-ajaran sesat itu juga membentuk semacam apa ya, komunitas di rumah-rumah gitu. Jadi ini peperangan deh, ini adalah satu peperangan. Di sini Paulus nggak bicara tentang berdialog lah dengan mereka, nggak ada dialog, so ini nggak bicara dialog di sini. Yang ada adalah anjuran untuk distance ya, bikin distance dengan pengajaran sesat itu ya, jangan main-main dengan kelompok itu gitu. Tapi juga sekaligus memberikan alternatif apa ya ini ya, alternatif tandingan gitu. Karena penatua-penatua ini di set up ya, supaya mereka juga mengatur household of God. Sementara ada household palsu ya di situ ya. Ada rumah tangga palsu yang
ya yang di-create, yang dipimpin oleh pengajar-pengajar sesat itu gitu. Itu rumah-rumah yang palsu gitu. Nah, termasuk juga di dalam bagian ini waktu kita membaca, ya ini konteksnya lebih kecil memang ya, perempuan-perempuan muda itu diminta juga untuk bisa mengatur rumah tangganya, ya, mengatur rumah tangganya. Ini sekali lagi motif household keluar lagi ya di dalam bagian ini gitu. Jadi penatua-penatua itu mengatur household Allah, maksudnya jemaat Allah di sini ya. Ini metafor gereja sebagai household of God, termasuk salah satu yang ditekankan di dalam surat Titus, tapi juga di dalam konteks yang lebih mikro ya, ini apa, ibu rumah tangga di sini ya, perempuan-perempuan muda itu baiknya juga rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Orang-orang muda, nasihati mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Jadikan dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sekali lagi ya, saya ulang ya, ini apa tadi ya, yang perkataan daripada nabi yang ini ya, Kreta itu tadi ya, di dalam pasal yang ke-1 ya, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Lalu terus kemudian di sini Paulus mengatakan kepada orang-orang muda, di dalam pasal 2, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai dalam segala hal dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur. Saudara melihat dengan jelas kan ya? Orang-orang yang termasuk di dalam household of God itu bukan imun saya dengan kebudayaan kota ya. Ini kebudayaan kota ini bisa meracuni ya kalau orang nggak kritis. Maka di dalam surat pastoral ini diberikan peringatan, hendaklah engkau jujur karena engkau adalah orang suci bukan orang najis. Jangan ikut dengan kebudayaan Kreta ya. Orang-orang pembohong yang memang sudah biasa, berbohong itu biasa gitu ya. Itu adalah norma masyarakat di Kreta, nggak ada yang gimana-gimana dengan bohong. Tapi terus kemudian di sini dikatakan, jangan berbohong, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jadi sekali lagi, di sini saudara membaca, Paulus menegur ya, jemaat di Kreta ini, dan saudara melihat dengan adanya teguran-teguran seperti ini berarti bahaya apa ini ya? Ya di mana aja sampai sekarang juga seperti itu ya. Kita tinggal di Jakarta, kita tinggal di mana ya. Kalau kita nggak berhati-hati ya kebudayaan masyarakat setempat itu bisa meracuni kita gitu dalam hal ini. Tapi kita sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menyatakan pengakuan pengenalan akan Allah itu juga di dalam perbuatan dan juga di dalam Christian virtue seperti yang kita belajar di dalam firman Tuhan ya. Ayat 8 ya, tadi ayat 7 bagian terakhir, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ini bukan urusan jaga image ya, bukan ya, jangan salah mengerti ya, bukan tentang mesti menjaga apa ya nama baik jemaat yang dilayani oleh Titus itu, bukan. Ini concern-nya adalah agar jangan seperti di ayat ke-5 tadi ya, agar jangan firman Allah itu dihujat orang. Jadi ini concern teosentris ya. Ini bukan tentang image jemaat di sana ya. Bukan tentang nama gereja, saya bukan tentang Titus dan juga bukan tentang Paulus, bukan saya. Ini tentang nama Allah gitu. Jangan firman Allah itu akhirnya dihina gitu. Jangan akhirnya terus kemudian firman Allah itu dihujat orang seperti dikatakan di sini dalam ayat yang ke-5 ya. Maka sekali lagi ya kita membaca ayat ke-8 ini ya, tidak bercela dalam pemberitaan sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Sekali lagi ya, fokusnya bukan tentang nama baik kita, tapi seperti dikatakan dalam ayat yang ke-5 itu adalah tentang firman Allah ya, dignitas dari firman Allah. Ayat 9, hamba-hamba adalah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia,
supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Ayat 1 tadi bicara tentang ajaran kan ya, terus ayat 10 di sini ya bicara tentang ajaran. Dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah. Ya, saudara melihat di sini ya, yang dipertaruhkan ini adalah pengajaran ilahi, pengajaran yang dari Allah, firman Allah yang dipertaruhkan itu saya dipertaruhkan melalui apa? Melalui Christian virtue yang seharusnya hadir di dalam kehidupan orang-orang yang mengaku mengenal Allah. Ya, saudara di sini coba perhatikan ya, pengajaran yang sehat itu bukan berhenti pada presisi doktrin, bukan. Presisi doktrin itu one thing, saya. Ini kita kalau nggak berhati-hati ya, saya. Ini kekristenan pergerakannya, perdebatannya, diskusinya itu lebih tertarik masuk kepada presisi doktrin lebih daripada pengajaran-pengajaran sehat seperti yang dibicarakan di dalam surat ini, saya. Saya bukan mengatakan presisi doktrin nggak penting, bukan itu poin saya, saya. Silakan saudara punya concern itu, silakan. Tapi jangan terus kemudian saudara punya concern dan saudara melalaikan hal-hal yang dibahas di sini sangat penting, yaitu seperti Christian virtues ini, saya. Kapan orang membahas tentang Christian virtues? Kapan orang membahas tentang kebajikan Kristen? Kapan orang membahas tentang pengajaran-pengajaran yang sifatnya praktis seperti ini, saya? Dan ini menurut Paulus adalah termasuk pengajaran yang sehat. Sekali lagi ya, saya. Memang berbeda. Ini bukan surat Roma, gitu ya. Kita nggak bisa mengharapkan, loh mana di sini kok nggak ada theology of election dan reprobation di sini ya, kok nggak ada tentang theology of the law gitu, bagaimana posisinya dengan gospel, apa itu artinya works of the law, ergonomu ya, kok nggak ada semua di sini pembahasannya gitu ya, kok bicara tentang hidup untuk laki-laki tua, perempuan tua ya, terus kemudian perempuan muda ya, orang-orang muda dan sebagainya. Mana ini pengajaran doktrin yang solid daripada Paulus ini, mana kok nggak muncul lagi di sini? Ya kita bisa kecewa, saya. Tapi bagi kita, saya, ini surat Roma ya dengan surat pastoral ini nggak harus dibenturkan, saya. Anyway, ini dua-duanya firman Tuhan itu. Masing-masing punya keindahannya, dan kalau kita mempelajari secara ini, saya, keseluruhan ini bahasa Jerman orang bilang Gesamtbiblische Theologie, yaitu biblical teologi secara keseluruhan ya. Saudara akan mendapati kekayaan ini gitu. Jadi saudara melihat di sini posisi daripada Christian virtues dalam kaitan dengan pengajaran yang benar itu again tidak terpisahkan ya. Ayat 1 mulai dengan ajaran yang sehat, lalu kemudian ayat 10 bicara tentang ajaran Allah juru selamat kita. Ya, terus kemudian LAI ya, ini membagi lagi perikop yang berbeda mulai 11 sampai 15. Di sini diberikan judul kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Nah, ini Schneller misalnya pakai ini ya, heading yang dipakai untuk surat-surat pastoral itu God's Philanthropy ya, dia mengatakan God's Philanthropy itu adalah kasihnya Allah ya kepada manusia ini ya, cintanya kepada manusia. Nah, saudara kalau membaca di dalam ayat 11 ini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya kita yang reform nggak harus terganggu ya saudara dengan kalimat ini ya. Karena kita di dalam reform juga kita menekankan juga soal universal aspect of salvation. Sekali lagi ya, seperti saya sudah pernah membahas di sini ya, saudara mesti berhati-hati dengan resepsi daripada teologi tertentu ya, yang terus kemudian saudara pikir resepsinya itu sudah pasti setia benar 100% dengan dokumen aslinya ya. Saudara baca dokumen aslinya ya, saudara baca misalnya di dalam Canons of Dort ya, itu ada bukan hanya aspek particularity ya, so-called limitedness, tapi juga ada aspek universalitas. Tapi kalau saudara cuma kenal resepsinya yang di dalam 5 points of Calvinism, kita pikir seperti kayak yang ada cuma limitedness, nggak ada aspek universal. Itu nggak do justice dengan kekayaan Canons of Dort, saya. Tapi ini nggak bicara Canons of Dort saya hari ini. Di dalam Alkitab pun saya ada aspek universal gitu. Ini menyatakan bahwa Canons of Dort betul saya, bahwa juga meresepsi aspek universalitas keselamatan. Karena di dalam Alkitab ya ada aspek partikularitas dan ada aspek universalitas.
Mereka yang hanya menekankan aspek universalitas tanpa partikularitas, ya. Seperti cuma ada universal, tapi terus kemudian nggak ada aspek orang yang dipilih, ya, yang diselamatkan, dan orang yang pilihan, orang yang beriman, ya, ya mereka nggak setia kepada Alkitab. Tapi saudara perhatikan kalimat ini, ya, mereka yang cuma menekankan particularity, ya, mereka yang cuma menekankan limitedness, nggak ada aspek universal, mereka juga nggak setia dengan Alkitab itu. Dan Canons of Dort di dalam hal ini, ya, setia kepada Alkitab karena Canons of Dort meresepsi baik universalitas maupun partikularitas. Saudara jangan cepat puas dengan resepsi-resepsi yang katakanlah di dalam hal ini, ya, kurang bertanggung jawab di dalam menunjuk dokumen asli, ya. Canons of Dort bukan firman Tuhan, Canons of Dort sendiri menunjuk kepada firman Tuhan. Dan seperti sudah baca di dalam ayat ke-11 ini, memang ada aspek universalitas kan, ya. Saya baca lagi, ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Apakah ini terus kemudian berbenturan dengan doktrin pilihan? Sama sekali nggak berbenturan. Karena di dalam Alkitab ada universalitas dan ada partikularitas, ya. Mereka yang terus kemudian pakai ayat ini terus nggak percaya predestinasi, mereka nggak setia kepada Alkitab, ya. Tapi mereka yang terus kemudian menekankan doktrin predestinasi, terus kemudian nggak percaya ada aspek universalitas, juga nggak setia kepada Alkitab sebetulnya gitu. Lalu bagaimana saya mengerti ayat ini? Nah ini saya kalau saudara mengerti apa theological profile, ya, ini konteks biblical teologi, ya, saya bukan Canons of Dort tadi gitu. Tapi dalam konteks biblical teologi, saudara melihat center itu, ya, God's philanthropy, ya, saudara bisa menempatkan ayat ke-11 ini di dalam konteks itu maksudnya. Ini adalah kasih karunia Allah, ya, menyelamatkan semua manusia. Maksudnya ini bukan certain group apa, ya? Bukan certain group manusia. Makanya kalau saudara melihat di sini, ya, ini sangat berkaitan dengan perikop sebelumnya di situ, ya. Semua kelompok itu di-address, ya. Bukan cuma laki-laki yang tua, tapi juga bukan cuma perempuan yang tua, tapi juga ada perempuan muda, ada anak-anak muda, dan sebagainya. Semua, ya. Semua. Maka saudara melihat aspek universalitas ini, ya. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yang diselamatkan itu bukan hanya anak-anak muda, perempuan muda, bukan hanya perempuan tua atau laki-laki tua gitu, ya, tapi semua manusia. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bahwa nggak semua orang, ya, akan meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. I think kita semua agree kan di dalam bagian ini, ya. Dan di dalam hal ini orang reform mengatakan, ya inilah bedanya orang pilihan dan bukan orang pilihan. Inilah bedanya orang yang suci dengan orang yang najis. Kita bukan suci karena suci dari diri kita sendiri, bukan, karena anugerah pilihan Allah itu dalam hal ini, ya. Maka sudah melihat di sini, ya, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata, ya. Kemudian ayat 12 tapi mengatakan ada yang akan meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, hidup bijaksana. Tapi, ya, sadly, ada yang tidak, ada yang tetap menghidupi narasi memang berbohong itu nggak apa-apa, ya, menjadi pelahap yang malas juga nggak apa-apa. Maksudnya narasi ini, ya, kereta itu tadi itu. Maka saudara melihat di sini sekali lagi, ya, waktu saudara membaca di dalam perikop ini, ya, sebetulnya either kita bisa pakai ini sebagai satu perikop yang katakanlah dipisahkan daripada yang di atas, ya, boleh juga seperti LAI seperti ini, ya. Tapi tetap bagaimanapun, ya, perikop ini nggak bisa dipisahkan daripada, maksudnya pemisahan secara tempat, ya, boleh saja gitu. Tapi bagaimanapun ini berkait dengan perikop sebelumnya gitu, ya, dari ayat 1 sampai 10 itu, ya. Saya baca ini, ya, jadi kita baca sedikit detail. So ini ayat 2, pasal 2 ini, ya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, saudara perhatikan di sini ada certain eschatological touch gitu, ya, di dalam ayat yang ke-13 ini. 14, juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan
dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, di sini saudara melihat relasi dengan jelas ya antara keselamatan ya yang adalah anugerah di dalam Yesus Kristus ya, bukan oleh kita ya, tapi oleh Yesus Kristus, tapi juga kaitannya dengan kerajinan atau ketekunan untuk berbuat baik. Dia membebaskan kita dari segala kejahatan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi saudara melihat di sini, ini gambaran klasik ya, kaitan antara keselamatan dan good work seperti saudara mendapatinya di dalam ayat yang ke-14. Lalu kemudian ayat 15, beritakanlah semuanya itu, nasihatlah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Jadi sama saya di sini mirip ya, seperti di dalam Timotius, Titus juga dinasehati ya, supaya dia punya ada kewibawaan di sini ya. Dia tidak menjadi merasa rendah diri ya, lalu kemudian rasa ya kurang otoritas dan sebagainya gitu ya, karena ada laki-laki yang tua, ada perempuan-perempuan yang tua dan sebagainya. Tapi dengan otoritas yang dari Tuhan, ia bisa memberitakan dan meyakinkan orang dengan segala kewibawaannya ya. Ini saya baca di dalam ini ya terjemahan bahasa Inggris di situ, rebuke with all authority. Rebuke bahkan di sini dikatakan ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan agak lunak ya. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Di dalam ESV pakai istilah exhort. Nah, itu memang exhort ini bisa pakai istilah nasihati ya. Tapi terus kemudian rebuke ya, rebuke. Nah, ini bahasa Indonesia lebih soft ya, yakinkanlah gitu ya. Convince ya kalau bahasa Inggris, tapi di dalam terjemahan ESV pakai istilah rebuke with all authority. Jadi meskipun Titus ini masih muda ya, tapi dia nggak boleh kehilangan otoritas, kehilangan kewibawaan, terus akhirnya jadi ya diatur, akhirnya jadi sungkan menegur dan sebagainya, nggak berani memberitakan tentang jalan keselamatan dan panggilan kudus untuk rajin berbuat baik, termasuk juga ajaran tentang Christian virtues seperti yang diajarkan Paulus kepada Titus ya. Dia harus mengajarkan ini dengan otoritas. Nah, baru terus kemudian kita masuk di dalam ini ya, pasal yang ketiga, dan di sini lebih lagi kalau saudara membaca di sini melanjutkan ya pembicaraan tentang good work ya, good work. Jadi ya ini basically adalah kalau LAI memberikan judul di sini pesan-pesan penutup ya. Di dalam pasal 3 ini saudara bisa melihat kelanjutan dari pembahasan tentang pentingnya pekerjaan baik ya. Jadi kita diselamatkan supaya kita juga bisa mengerjakan atau melakukan setiap pekerjaan yang baik ya, seperti didaftarkan kemudian dalam ayat 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Ini again bicara tentang Christian virtues lagi-lagi ya. Saya ingin mengakhiri ini ya, saya ini introduksi hari ini dengan jadi posisi daripada pastoral epistles ini di mana ya. Ini saya mengambil daripada Udo Schnelle ya di dalam hal ini ya. Posisinya kepentingan atau setting di dalam sejarah early Christian theology ini ya, pastoral letters atau epistles ini sumbangsinya apa gitu, maksudnya ini ya, keunikannya. Jadi yang pertama saya ini pastoral letters atau pastoral epistles ini mengembangkan satu konsep yang boleh dibilang komprehensif ya, tentang pentingnya education ya. Education kalau di dalam konteks Titus ya, misalnya di dalam 2 ayat yang ke-12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Pentingnya pendidikan, pentingnya education. Yang mana ini sangat berkaitan dengan ya konsep daripada being human, yaitu natur manusia itu seharusnya bagaimana. Itu yang pertama saya.
Jadi pentingnya education, Titus 2:12 ya. Lalu yang kedua ya sangat berkaitan dengan konsep ini, yaitu ini seperti tadi kita sudah menyinggung berkali-kali ya, ini ada integrasi di sini ya, antara Pauline ethics ini ya, etika di dalam pengajaran Paulus ini yang diintegrasikan dengan konsep Hellenistic virtues ya, Hellenistic virtues. Jadi ada antitesis ya, tapi juga ada integrasi. Nah ini penting saya, nggak bisa cuma ngomong antitesis. Antitesisnya sih jelas ada ya. Itu kan tadi kita sudah bahas banyak sekali ya. Jangan seperti orang-orang Kreta ya, mereka sendiri juga adalah orang Kreta gitu, yang pembohong, pelahap yang malas itu dan sebagainya. Jangan seperti itu. Kamu adalah orang suci, kamu bukan orang najis. Dalam hal ini ada antitesis kan ya, saya. Tapi juga selain antitesis di sini ini sebetulnya adalah persuasi ya, karena yang diberitakan oleh Paulus, Injil yang diberitakan oleh Paulus ini juga adalah apa yang sebetulnya dikejar ya, at least ya mungkin secara ideal gitu di dalam teori Hellenism ya, tapi mereka juga nggak bisa menjalaninya juga, gagal juga seperti orang Yahudi, orang-orang Gentile juga gagal dengan teori virtue mereka, teori virtue mereka sih. Wah, teorinya sih tinggi-tinggi gitu ya. Tapi siapa yang bisa menjalankan virtue gitu? Nah, di sini saudara melihat di sini ada kepekaan ya. Ini bicara di dalam budaya Helenisme. Maka memberitakan Injil ya itu di dalam konteks seperti ini ya, Paulus merangkul pembicaraan tentang Hellenistic virtues ya. Nah, ini khususnya dalam pastoral epistles ini sangat-sangat kuat ya. Termasuk juga di dalam Titus seperti tadi kita baca ya. Kalau saudara baca lebih detail, misalnya di sini saya ada bicara tentang kelemah lembutan ya, banyak sekali saya ini intersection dengan pengajaran Hellenistik tentang virtue, tentang theory of virtue ya. Ini yang kedua ya, maksudnya ada keunikan di dalam pastoral epistle dalam hal ini. Lalu juga yang ini ya keunikan yang lain di dalam pastoral epistle tadi ya, seperti kita singgung ya, ada shift ini ya, pergeseran ya dari pekerjaan Tuhan di dalam zaman early church yang diwakili oleh pengkhotbah yang berkarisma itu ya, Petrus, Paulus ya. Terus kemudian di sini mulai turun kepada Titus, dan Titus terus kemudian mesti melanjutkan kepada setting up daripada elders ya. Nah, elders ini kita kan nggak tahu namanya siapa, ya. Maksudnya ini bukan orang-orang yang berkarisma seperti Titus, apalagi seperti Paulus gitu ya. Tapi gerakan ini penting. Nah, ini baru kita masuk kepada ecclesiastical office ya. Ada gerakan menuju kepada organisasi di sini gitu. Ya, di dalam surat pastoral ini diatur. Kita nggak harus selalu melihat organisasi itu sebagai sesuatu yang jelek, yang buruk ya. Ini sesuatu yang realistis untuk dibicarakan. Jangan kita nggak mempersiapkan ya. Karena apa? Karena sudah baca di dalam biblical teologi, secara historically juga ada gerakan ke sana, menuju kepada organisasi, struktur gereja. Memang kalau masuk kepada strukturalisme, apalagi mulai terjadi rebutan power, ini power struggle ya, mulai jadi ugly lah, di sini mulai jadi nggak menarik ya. Gereja kalau mulai masuk ke dalam ini ya, urusan strukturalisme seperti itu ya, orang mulai berlomba-lomba untuk naik, untuk mendapatkan jabatan yang sepenting mungkin ya, jadi kacau nih, jadi akhirnya ya pekerjaan Tuhan itu jadi nggak penting lagi, akhirnya menjadi penting adalah pengejaran jabatan itu sendiri gitu. Tapi seperti saudara membaca di dalam surat pastoral ya, di situ dikatakan dengan indah bahwa orang yang mau menjadi penatua itu mengingini jabatan yang indah. Jadi di dalam surat pastoral sendiri itu ini dilihat bukan sebagai sesuatu yang negatif, tapi dilihat sebagai sesuatu yang indah. Maksudnya ada bisa terjadi kemungkinan dalam anugerah Tuhan pasti ya, menginginkan jabatan ini ya dengan motivasi yang benar. Nggak harus karena power struggle gitu. Nggak harus lagi-lagi karena gila jabatan lah, karena orang gila kuasa. Nggak harus selalu dibaca dari perspektif paranoid seperti itu. Meskipun betul juga di dalam dunia hal seperti ini memang seringkali terjadi ya, sayangnya seperti itu gitu. Tetapi pergerakan menuju kepada ecclesiastical office ini ya, bisa dibicarakan di dalam perspektif Injil, maksudnya di dalam anugerah Tuhan ya.
nggak harus dibicarakan melulu negatif gitu ya, terus kemudian dianggap sebagai sesuatu yang akhirnya nanti masuk kepada struktur yang akan merusak pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Kita nggak harus membaca seperti itu. Dan ini termasuk warisan yang penting daripada surat pastoral. Yang terakhir ya mungkin di dalam hal ini saya tadi kurang sentuh ya, tapi saudara bisa merenungkan bagian ini. Pentingnya prinsip tradisi yang diturunkan, ya, prinsip tradisi yang diturunkan. By the way, kita di dalam perspektif reform ya, bukan berarti waktu kita mengatakan sola scriptura, itu terus kemudian kita membuang atau apalagi membenci segala tradisi, ya, itu sangat salah, sangat salah ya. Perspektif yang sangat karikatural gitu. Orang kita mengatakan sola scriptura, terus kemudian kita nggak mau peduli dengan Seven Ecumenical Councils, lah kita nggak peduli dengan ajaran bapak-bapak gereja dan sebagainya. Bukan itu maksudnya gitu. Tapi kita menempatkan di dalam hal ini ya, firman Tuhan itu nggak sejajar dengan tradisi itu melayani firman Tuhan. Nah kita sendiri juga ada confession, catechism dan sebagainya, itu kan juga sebetulnya tradisi. Nah kalau sudah melihat di dalam ini ya, pastoral epistles ini, salah satu tema yang penting yang digugurkan di sini adalah tentang tradisi gitu, khususnya tradisi Paulus. Ini turunnya itu seperti apa gitu. Karena apa ya karena ada grup-grup yang mungkin mengaku enggak, saya ada the true heirs gitu ya. Saya adalah the true followers of Paulinist theology gitu misalnya. Ngaku-ngaku padahal bukan gitu. Ternyata enggak cocok ya. Padahal sebetulnya ajaran bidat gitu ya. Enggak memberitakan tentang godliness, enggak memberitakan tentang kesalehan ya. Maka Saudara lihat di sini ya, sekali lagi apa sih yang kita bisa pelajari daripada surat pastoral termasuk Titus ya. Yaitu bagaimana Paulus menurunkan ini ya kepada Titus ya yang bisa dipercaya. Titus juga seperti Timotius mempercayakan lagi kepada penatua-penatua yang juga bisa dipercaya, yang layak dipercaya, sehingga tradisinya ini bisa diturunkan ya. Tradisi pengajaran yang benar. Apa itu pengajaran yang benar? Sekali lagi bukan hanya sekedar presisi doktrinal ya, bukan. Tapi kehidupan yang saleh ya, eusebia ya, ini kesalehan. Bicara tentang godliness yang di dalam bahasa Indonesia ini terjemahnya dengan hidup beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa menghidupi firman Tuhan yang kita sudah renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan firman-Mu kepada kami dan berikan kepada kami hati yang terus rindu untuk mengenal Engkau dengan mengenal firman Tuhan, mengenal perkataan-Mu, dan kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami di dalam segala kekurangan kami, seperti Tuhan juga bersabar kepada orang-orang Kreta. Tuhan juga kiranya bersabar kepada kami dan menolong kami untuk boleh terus bertumbuh di dalam kekudusan, di dalam kehidupan yang godly, di dalam kehidupan yang saleh, seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami untuk terjadi. Terima kasih Tuhan untuk setiap orang yang sudah mendengar pada malam hari ini. Tuhan memberkati kehidupan kami, keluarga kami satu persatu, khususnya juga di dalam saat seperti ini. Tuhan menyatakan pemeliharaan-Mu dan menolong kami untuk bisa terus bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat Tuhan kami mengalaskan doa kami. Amin.